Selamat malam semuanya. Yeay, happy banget. Gimana yang besok merayakan hari Nyepi? Semangat untuk bersiap-siap mempersiapkan ibadahnya dan juga yang mempersiapkan untuk bulan puasanya hari pertama. Semangat juga karena teman-teman Rabu dan Kamis itu adalah libur ya, cuti bersama dan ada hari Nyepi. Dan ada Jumat. Jadi buat teman-teman yang lanjut untuk libur, jadi so happy gitu ya, udah siap mau kemana nih malam hari ini, atau cuma di rumah aja mempersiapkan untuk puasa dan nyepinya gitu. Ayo aku mau sapa-sapa dulu dari Dokter VB. Hai Dokter VB, ada Kak Rohani, ada Kak Masye. Hai. Oke, by the way, selamat datang di Dikdok Diskusi Karo Dokter episode 88. Angkanya cantik banget hari ini. Dan malam hari ini kita akan ngobrol soal karang gigi bersama Dokter Gigi VB. Nah, kalau kalian ikutin Dikdok pasti kalian tahu kalau sebelumnya kita udah bahas soal pertumbuhan gigi anak, lalu misalnya gigi berlubang pada anak itu kenapa bisa. Nah, sekarang ini adalah topik yang paling sering kita alami, karang gigi. Siapa di sini yang merasa punya karang gigi? Ayo angkat tangan. Kita akan ngobrol soal mengenal karang gigi bersama Dokter VB. Kalau gitu aku langsung sambungin ke Dokter VB. Oke, ya. Judulnya udah aku sematin, aku udah Dokter VB dulu ya. Oke, udah disambungin ke Dokter VB. Tinggal diterima aja, Dok. Halo. Malam. Wah, oke. Kita tes dulu kameranya, Dokter. Angle-nya. Boleh pakai filter loh, Dok, kalau mau. Filter apa nih? Filternya binatang aja gitu. Banyak filter pocong juga ada, Dok. Teman saya hobi banget pakai filter pocong, saya takut. Aduh. Ada filter Ini pocong. ada aku Monica. Coba, Dok. Jadi Agnes mau. Teman saya sukanya pakai filter pocong, Dok. Takut. Ih. Oke. Nah, udah. Hai Dokter VB, selamat malam. Halo, malam-malam. Gimana dokter, besok dokter libur atau tetap ada praktek? Karena besok hari libur. Untungnya libur ya. Untungnya libur Libur jadi bisa refreshing dulu. asik kayaknya. Kelihatannya udah punya planning ya. Ini kayaknya dokter VB ada mau rencana jalan-jalan nih besok, saya curiga nih. Iya dong. Oke. Liburan. Nah, dokter VB tadi itu banyak yang DM saya karena kan pasti mau nggak mau profil dokter dikepoin ya. Vo ini dokternya yakin dokter nggak dancer? Ya itu kan hobi ya saya. Aku bilang masa kalau dokter harus pasang foto pasien-pasiennya gitu ya. Kalau Iya, hobi mendancer ya nggak betul. apa-apa. Udah mau Iya menarik dong. nih dokter gigi jarang yang hobi dancer. Nah, makanya ntar nonton aku bilang gitu. Ini jadi Oke. malu. Banyak yang kepoin ya. Pasti dikepoin sih dok kayak gitu-gitu. Jadi mau nggak mau ya siap dikepoin sehari doang. Oke deh, oke. Ya. Dokter PB makasih buat waktunya. Jadi kita sambil mempersiapkan liburan nih, bentar lagi liburan besok ya. Dokter PB mau kasih waktu dan hari ini adalah episode ke-88, jadi welcome to Dikdok. Dokter, kita juga baru kenal beberapa bulan yang lalu gitu. Iya. Jadi Dikdok ini adalah diskusi karo dokter singkatannya. Tujuannya kita mau kasih edukasi by Instagram Live dan kita lagi ada program Instagram Live Marathon 100 episode gitu. Wow. Dan Keren. Dokter PB ada di dalamnya. So thank you dokter. Yeay. Thank you juga buat kesempatannya. Kita kenalan nih yang kepo-kepo, ayo didengerin. Dokter VB bakal kenalan. Silakan Dokter VB kenalan. Ini beneran dancer? Apakah dokter gigi sambil dancer atau gimana? Kegiatannya apa dokter? Monggo. Hai semuanya, nama aku Dokter Gigi Febe ya, manggilnya Febe. Terus hobi sih memang dance karena usaha suami kan, ada studio nari gitu. Jadi aku ikutan gitu, jadi salah satu trainer. Terus aku juga praktek dari 2018. Terus kalau sekarang sibuknya di klinik ya Best, jadi udah buka praktek sendiri, kemitraan aja sih. Terus sama di Keran, kalau di Bandung mungkin ada yang tahu di Enlab Karapitan juga praktek. Terus belum praktek lagi sih sisanya soalnya waktu itu kan ini ya melahirkan gitu. Jadi Oh, udah ini ya apa belum diambil-ambil lagi nih praktek-prakteknya gitu. Apalagi ini ya? dari logatnya kayaknya orang Sunda ya dok ya. Iya, monggo. Sedikit.
Saya nggak bisa sedikit. bahasa Sunda dok, susah banget. Bahasa Sunda susah. Saya juga nggak bisa ada, maksudnya susah juga gitu. Ya taunya kasar-kasar doang, gimana no? Aduh jangan ya. Jangan dok, nanti aja di forum lain kita ngomong gitu. Oke, Dokter Febe makasih. Kita mau bahas langsung nih. Ngobrolnya ringan aja. Jadi Dokter Febe tadi udah bilang ada dokter gigi tapi sambil dancer sambil jadi mama juga ternyata wah aktif banget ya berarti ya. Boleh lah ini. Oke, dok karang gigi nih. Teman-teman tadi juga banyak nanya, tanyain dong, Po, ini. Aku bilang, oke, nanti aku tanyain. Nah, sebelum kita bahas karang gigi, dokter, banyak yang teman-teman nggak tahu soal ada juga salah satu nama di bagian gigi kita, itu salah satu masalah, ini sumber masalahnya, yaitu debris gitu. Mungkin dokter Hmm. boleh kita sharing dulu dari debris dulu, dok. Ini debris itu apa? Oke, kalau debris itu mungkin bahasa lainnya di kedokteran itu plak ya. Jadi sebenarnya dia itu kotoran-kotoran Hmm. dari yang kita mungkin makan, sisa-sisa makanan, terus dia nempel di permukaan gigi. Nah, dia itu menempel, jadi kan banyak bakteri kan. Nah, itu tuh yang bakal bisa merubah si apa pH rongga mulut kita. Makanya dia Hmm. lama-lama jadi debris yang terus aja di situ gitu. Kalau debris itu, jadi dia antara nggak dibersihin atau memang Hmm. cara bersihinnya salah gitu. Kayak tekniknya, mungkin gerakannya, atau Hmm. mungkin bahkan ada yang terlalu keras, pengennya bersih tapi sebenarnya nggak kena gitu. Jadi dia nempel aja di situ gitu. Itu debris, bahasa awamnya Wah, kotoran yang memang bisa sisa-sisa makanan. makanan yang menempel. Betul. Oke. Berarti kita kan logikanya gitu ya kayak kita makan, kita minum, pasti kan nggak semuanya bisa masuk langsung, pasti ada yang menempel sama kayak kita lagi nyapu rumah gitu ya atau di kamar Hmm, nih teman-teman kalau nyapu gitu pasti ada sisa rambut kalau cewek, yang cowok mungkin sisa apa ya kotoran apa gitu kalau cowok saya nggak tahu. Nah, jadi sisa-sisa ini berarti tadi namanya plak. Nah, ini betul. berarti bisa dibersihkan dok kalau plak ini. Bisa. Nah, itu sebenarnya masih lunak dan bisa dibersihkan dengan sikat gigi atau misalnya kan mungkin suka pakai dental floss atau tusuk gigi. Nah, itu Iya. tuh sebenarnya bisa gitu. Cuman kalau tusuk gigi sebenarnya dari dokter gigi tuh tidak kurang direkomendasikan. Kalau misalnya bisa sih pakai dental floss aja yang benang yang bening itu loh, yang tipis. Jadi dia tuh tidak Mhm. merusak area gusinya juga gitu. Kalau tusuk gigi itu agak tebal dan dia kadang meninggalkan justru serat-serat kayunya gitu. Iya, Kalau iya. tusuk gigi gitu. Seperti Oke. itu. Nah, ini teman-teman. Nah, ceritanya berlanjut nih kayak sinetron. Jadi si plak ini atau sisa makanan tadi ya, Dok ya. Kalau misalnya Hmm. tidak dibersihkan atau tetap tertinggal di dalam rongga mulut kita, apa yang akan terjadi, Dok? Nah, kalau misalnya udah nempel terus di situ, nggak dibersihin, lama-lamanya seperti seperti tadi saya udah sebutkan, pH rongga mulutnya berubah jadi lebih asam. Kemudian dia akan mengalami kalsifikasi, jadi dia bahasanya tuh mengeras. Nah, mengeras Gerah. itu akan menjadi karang gigi itu seperti itu. Jadi dari memang awalnya lunak, jadinya keras karena nggak dibersihin. Gitu. Oke. Berarti, oh, si karang yang mau kita bahas ini adalah sumbernya dari si plak ini dong, berarti, Dok? Betul, betul. Betul. Oke, ini teman-teman tahu. Karena ini zaman dulu banget, Dok. Saya tahu banget kalau teman-teman saya dengar cerita ini kayak misalnya seseorang ke dokter gigi nih, terus dia kaget ada batu di mulut saya. Itu yang benar-benar mereka kira tuh kayak magic, kayak lagi diapain. Padahal karang gigi ya harusnya itu namanya, Dok, ya, bukan batu ya. Itu Iya, adalah benar. karang gigi. Iya, benar. Besar. Dan teman itu banyak yang tidak menyangka kalau ternyata mulut kita itu bisa hal-hal kayak tadi yang berbentuk si karang gigi ini setelah dibersihkan. Nah, kita mau bahas nih dok. Tadi dokter udah bilang si plak ini kalau dibiarkan lama mengeras, dia terkalsifikasi, akhirnya jadi keras dan jadilah si karang gigi ini. Nah, kalau udah keras, orang-orang kan nggak tahu dok, Allah, ya gigi kan cara membersihkannya pakai sikat gigi, menyikat gigi. Apakah dia bisa hilang dengan menyikat gigi? Tergantung ya. Jadi kalau misalnya kanji kan ada yang tebel, ada yang tipis, bahkan mungkin beberapa kasus tuh ada yang saking dia tebelnya, tebel banget, malah kena lidah tuh bisa kayak kecongkel sendiri gitu. Cuman itu kasusnya jarang ya, jarang karena biasanya permukaan gigi yang ketempel karang gigi itu biasanya kasar. Jadi misalnya kayak dia
mungkin kayak kita sering minum teh, kopi, soda. Nah, itu ngaruh banget ya. Apalagi ada kebiasaan kayak ngerokok. Nah, itu tuh jadi lebih kasar. Makanya mau setebal apa tuh biasanya dia nempel kan. Heeh. Nah, jadi aku bawa gambar ya, biar Bagus, kebayang. bagus. Karena Nah, seru banget ini. lihat sekarang. Wow, oke. Jadi Seru nih, kalau seru. misalnya depannya itu biasanya nggak kelihatan nih dari depan, tapi dalamnya itu kelihatan. Nah, tebel. Jadi misalnya suka kerasa di lidah dok kok kayaknya kasarnya di bagian bawah gigi saya, atau enggak lebih seringnya tuh keluhan waktu dia sikat gigi itu sering banget berdarah Hmm. gitu. Jadi misalnya dia sikat keluar darah atau bahkan mungkin lagi makan juga kadang-kadang keluar darah gitu. Darah Jadi tiba-tiba ya. ada yang memang kayak langsung kelihatan di keluar ini sampai keluar-keluar, ada yang mungkin kelihatannya di dalamnya gitu. Jadi gak semua kelihatan, terus ada yang tebel, tipis, sedang kayak gitu. Bahkan ada yang tipis juga udah di scaling susah lengket banget gitu. Nah, Jadi itu teman-teman pada macam-macam paling. emang gitu. Nah, oke, berarti kan kemungkinan besar ya dok, memang ada kemungkinan besar tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Jadi memang harus ada tindakan karena dia tadi udah mengeras dan menempel. Suka banget tadi dokter kasih gambarnya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang udah banyak banget tuh dok, kayak di TikTok, di YouTube, video-video karang gigi tuh emang teman-teman akhirnya nggak kalau karang gigi tuh kayak gitu loh gitu di mulut kita kalau dibiarin. Nah, penyebabnya dok, tadi kan dokter udah sempat bilang kalau kita tambah merokok, tambah lagi minuman, dia bisa mempercepat pertumbuhannya atau banyaknya si karang gigi ini. Nah, ada faktor-faktor apa lagi dok yang bisa mempercepat si karang gigi ini makin bertambah banyak di rongga mulut kita? Faktor-faktor lainnya tuh seperti misalnya mengunyah sebelah sisi. Jadi misalnya kita ngunyah sebelah Oh, kanan aja nih, atau sebelah kiri. Nah, itu juga ngaruh. Nah, tapi yang dipakai kunyah itu justru lebih bersih. Kenapa? Karena waktu kita ngunyah, saliva kita, air liur kita itu namanya self cleansing. Jadi dia tuh membersihkan secara otomatis waktu kita ngunyah di area-area permukaan gigi. Jadi si gigi ini kan bentuknya tuh kayak ada bulatnya ya. iya. Nah, kalau misalnya saliva membersihkan tuh di daerah sini tuh bersih gitu. Oh, Sedangkan area yang nggak dipakai ngunyah, malah justru tertumpuk si karang karena dia nggak dipakai. Jadi dia nggak ada self hmm. cleansing di situ kayak gitu. Kebayang nggak? Kebayang, kebayang dong. Teman-teman kebayang kan? Jadi maksud dokter VB Hmm. itu adalah si air ludah kita ini atau saliva kita ini sebenarnya berguna untuk membersihkan gigi. Jadi pas kita makan pun memakai pengunyahan entah kiri atau kanan, dia pasti lagi bekerja. Nah kalau teman-teman bayangin nih, mengunyahnya cuma di kiri doang, Ya, kanannya malah yang kotor, malah kemungkinan besar dari karang gigi gitu kan. Memang kalau untuk betul. orang pertama, masa sih kan yang dipakai mengunyahnya sebelah kiri, harusnya yang kotor kanan dong gitu. Yang Iya, harusnya kotor kiri dong balik ya. soalnya. Padahal faktanya kotor adalah yang tidak dipakai karena salivanya jarang digunakan di situ gitu. Oke. Resiko dok, banyak banget kita tuh udah dewasa. Saya tanya beberapa teman saya udah dewasa gitu, misalnya udah kuliah atau udah kerja. Kalau saya tanya pernah scaling nggak? Karena kan salah satu mengatasi si karang giginya adalah dengan scaling. Banyak yang jawab nggak pernah, nggak pernah. Dan banyak yang salah paham. Si karang gigi ini kalau dibiarkan bisa jadi apa sih? Bahkan banyak yang mengira karang gigi ini adalah lubang gigi dok. Nah mungkin dokter boleh kasih tahu lagi apa sih resikonya karang gigi ini kalau dibiarkan? Kalau resiko banyak ya sebenarnya. Jadi aku bayangin lagi ya, coba cari gambarnya. Tahu dok. Nah, Ini simple tapi kita harus tahu. oke, Nah, ini kan tuh. gigi tuh kayak gini ya. Jadi dalamnya tuh ada akarnya panjang. Nah, di sekitar akar itu tuh ada lapisan. Ya. Nah, ini ada lapisannya teman-teman ya. Lapisannya itu tuh namanya periodontal. Jadi kalau misalnya karang giginya masuk ke sini, biasanya kan karang gigi tuh masuknya ke bawah gusi ya, subgingiva. Nah, dia kalau udah masuk ke sini, makanya dia jadi bikin bikin peradangan ya, peradangan gusi. Lama-lama, apa namanya tadi jaringan periodontal yang tadi juga jadi radang, namanya periodontitis. Nah, kalau kalau masih gingivitis, si gusinya masih oke lah, bengkak, merah gitu ya. Mungkin turun, itu udah mulai periodontitis nih. Ini lama-lama itu jadi kegoyangan yang bisa dari ringan sampai hebat, sampai mungkin bisa lepas sendiri itu juga bisa. Jadi sepenting itu karang gigi untuk dibersihkan. Kayak gitu. Nah, seperti sebutin sama Ivo untuk
ini ya, kalau karang gigi tuh kayak lobang katanya. Iya, Nah, itu banyak yang bilang gitu. kayaknya sih ya, itu banyak juga sih pasien aku bilangnya kayak gitu. Cuman sebenarnya itu kan permukaan gigi nih aslinya nih kayak gini nih, misalnya bentuknya oval. Terus ada karang gigi nih kayak numpuk di daerah sini. Terus kan kalau karang gigi tuh keras dan nggak rata ya, jadi mungkin di area yang nggak ada karang giginya dia jadi ngerasa kayak lubang gitu. Bahkan Iya. kalau saya bersihin, saya suka ngomong gitu ya, pasti nanti ibu atau bapak tuh suka ngerasa kayak carang-carang giginya gitu, Kayak bolong. kayak mengecil gitu. Iya. Padahal enggak, padahal emang dari awal, padahal emang dari awal tuh permukaannya seperti itu aja, cuman menebalnya karena karang gigi gitu. Jadi waktu dilepas kayak kecil gitu, padahal nggak berkurang sama sekali gitu. Berasa apa ya? Kayak berasa kita kalau pakai celana sempit nih cewek-cewek terus kita buka kancing kita kayak kok tiba-tiba longgar kayak Iya, bolong gitu. Karena ada yang dilepas kan dok, itu kan pasti kan selama ini dia mengeras, tiba-tiba ada yang dikeluarkan, iya. pasti ngerasa kayak kok dingin. Oke. Nah, ini menarik lagi, Dok. Tadi teman-teman banyak yang nggak tahu. Teman-teman tuh kira karang gigi gampang lah. Cuma masih sedikit, belum kayak di video-video itu sebanyak itu punya saya masih aman lah 10 tahun lagi lah itu baru di scaling gitu. Nah, padahal tadi dampaknya itu bisa peradangan gusi ya. Jadi kayak teman-teman tuh bisa gusinya nanti radang dari berdarah, mungkin bisa kayak yang lain-lain. Bahkan kayak kata dokter tadi goyang ya, malah bisa jadi kegoyangan Betul. parah kalau dibiarin. Oke. Nah, lebih ke treatment, teman-teman saya juga banyak nitip pertanyaan, sering nanya, "Vo, scaling itu sakit nggak sih?" gitu. Takut, nggak tahu kenapa, tapi takut banget ke dokter gigi, Dok. I don't know why gitu kan. Jadi mungkin boleh dokter SPB ceritain sebenarnya eh, nanti di scaling itu diapain sih, gitu biar teman-teman lebih dapat Oke. gambarannya dan berani. Sebenarnya waktu jadi dokter gigi juga saya juga baru tahu ternyata nggak cuma anak-anak yang takut, tapi dewasa juga banyak yang takut sama dokter gigi. Jadi saya juga agak amazed gitu ya, wah ternyata di Indonesia ini terutama maksudnya masih banyak yang takut banget gitu ya sama dokter gigi. Oke, jadi kalau sakit, nah kalau aku kasih gambaran aja kalau sakit itu sebenarnya nggak bisa dipatok ya kalau aku, karena aku selalu jelasin, maksudnya saya nggak bisa janjiin gitu, nggak sakit gitu ya. Karena Beda juga sama kondisi orang ya. betul, itu tergantung semua kasusnya, jadi nggak bisa disamain beda-beda kan tiap orang. Terus posisi gigi kan banyak yang berjejal, enggak segala macam itu beda-beda juga. Jadi kalau di scaling itu ada dua cara, ada yang pertama manual, yang kedua itu yang otomatis, namanya tuh alatnya ultrasonik. Nah kalau ultrasonik itu memang aku nggak ada ini gambarannya nggak apa-apa ya. Jadi kalau Sama. ultrasonik itu ujungnya agak ngelengkung, terus dia bergetar. Jadi kalau bergetar, udah pasti ada rasa-rasa linu. Apalagi kan giginya masih istilahnya masih hidup nih, belum mati ya, masih ada syarafnya yang bagus gitu. Kalau misalnya dikasih reaksi, pasti ada linu mah ada. Tapi yang jadi bedanya itu hebat atau enggak. Karena beberapa kasus juga yang saya suka pernah scaling-scaling, dia bahkan udah giginya udah keluar dari apa soketnya, terus di Oh, scaling dibilang sakit nggak sakit gitu. Jadi saya juga bingung ya ngomongnya, malah ada yang tipis banget sih karang giginya tuh saya scaling sakit banget rasanya tuh kayaknya sensitif banget ya. Iya, jadi sebenarnya balik lagi ke kasusnya. Jadi makanya aku juga pengen kasih tahu buat teman-teman tuh lebih baik untuk konsultasi 6 bulan sekali. Jadi meminimalisir si kasus-kasus yang udah jadi berat gitu. Kalau berat kan nanti keluhannya tetap aja harganya mahal gitu. Padahal padahal kan memang kasusnya berat gitu kan. Jadi intinya masih karena karang giginya itu nanti di bawah gusi, nanti ya. saya congkel keluar intinya gitu. Congkel keluar sampai bersih gitu. Dikorek-korek, kalau manual dikorek-koreknya. Kalau pakai yang ultrasonik mah dia tinggal getar terus dia gitu aja sih. Sama keluar air gitu. Biar agak kebayang gitu. Iya, teman-teman gampang lihat videonya di YouTube udah banyak. Cuman jangan jadi takut ya, karena yang biasanya di YouTube itu adalah karang gigi memang yang udah banyak banget bisa nutupin giginya, dan otomatis kan Betul. kesannya kayak banyak banget ya yang dikeluarkan. Nah, Iya, benar. dok lagi dokter nggak ada gambar karang giginya ya? Saya pengen banget sebenarnya, tapi nggak punya gambar karang gigi ya. Iya nih, aduh. eh
Iya nggak bisa. Oh, Atau nanti gimana ya caranya? Ini bisa di-share gitu nggak ya? Nggak bisa ya nggak di sini ya? nggak ada, nggak apa-apa sih dok. Nanti aja deh, nanti aja nggak apa-apa. Nggak bisa di-share soalnya kita nggak pakai yang ini versi bisa share PPT-nya. Nah, Oh, jadi dok, karang gigi ngaruh nggak sih faktor, kan saya pernah dengar juga nih teman-teman saya nanya kayak, "Vo, kayaknya gue itu termasuk yang air air liur gue atau saliva gue banyak banget nih." Kan memang setiap orang beda-beda ya dok. Ini mungkin jadi perlu tahu nih teman-teman. Itu kayaknya gue rajin deh scaling kata dia gitu kan dok. Tapi kenapa ya? Kok setiap gue cek itu kata dokternya ini lu gimana dok, lumayan lumayan nih ada di sini lagi. Nah, ada nggak sih dok faktor biar teman-teman tuh ngerasa kayak oh scaling itu bukan sia-sia gitu, tapi memang ada faktor-faktor tertentu ya, gitu. oke. Jadi tadi aku sempat mention juga si posisi gigi juga ngaruh ya. Posisi gigi yang memang dari sananya yang kita punya gitu ya. Iya. Jadi misalnya kalau di sini kan rata nih ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang suka ada yang lebih ke depan, lebih ke belakang, terus Betul. misalnya dia miring kayak gini, kayak gini. Nah itu juga ngaruh. Jadi lebih cepat pembentukan si karang gigi daerah situ karena otomatis pasti sering nyelip makanan. Apalagi Iya. kalau misalnya ada misalnya lubang yang di area kontak. Nah, itu juga gampang nyelip makanan. Nah, sebenarnya kalau aku lebih PR-innya itu biasanya saya di resepinnya dibantu obat kumur atau misalnya habis makan itu kumur-kumur air putih aja dan juga Hmm. dipakein si dental floss yang tadi. Dental floss itu sekarang udah banyak banget yang Iya, gampang yang membantu. Jadi wastafel ada yang yang dijual. batangnya, jadi tinggal Iya. dibersihin kayak Tinggal gitu. kerupuk doang, Terus enak banget dengan seorang. ya betul. Kalau itu sih aku PR banget ya karena kalau scaling sebenarnya memang dokter gigi tuh ngebantu ya. Kita ngebantu buat bersihin. Tapi kalau 90% itu harusnya teman-teman sendiri manajemen di rumah kebersihannya gitu. Jadi aku sih selalu pakai PR. Iya. Biasanya ngeliat ini kayaknya bakal lebih gampang timbul di sini nanti. Aku tekenin gitu. Ini harus sering-sering di dental floss, sering-sering dibersihin, sering-sering dicek gitu di depan kaca atau gimana kayak gitu sih. Gitu. Oke. Oke, teman-teman, semoga habis denger ini nggak takut untuk scaling. Nah, habis scaling nih dok, anggaplah teman-teman jadi berani nih. Oke deh, mumpung besok libur gitu kan. Aku kan scaling karena mau Iya. lebaran. Biasanya mau lebaran itu pasien ramai banget mau scaling. Bener nggak dok? Oh, Iya gitu. Selain selain ngabisin kuota asuransi, mau kincrong gitu kan pas lebaran. Nah, buat teman-teman yang belum pernah scaling, dokter boleh sharing apa sih yang biasanya terjadi ketika habis scaling itu, biar teman-teman juga siap-siap dan bukan menakut-nakutin tapi mungkin butuh persiapan gitu. oke. Rasanya akan Yang gimana gitu. sesudahnya maksudnya ya. Setelah di scaling. Oh, oke. Kalau tadi kan aku kasih gambaran ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini gusi sehat ya, gusi sehat, warnanya segini. Nah, ini gusi yang tidak sehat. Jadi ini yang biasanya karena karang gigi itu tadi. Ini yang udah khusus parah ya, jadi nggak semua. Ya. Eh, Kalau misalnya karang gigi tadi kan aku udah sempat mention juga di bawah gusi ya. Jadi di bawah gusi itu saya bakal korek keluar, otomatis gusinya akan kebuka ya, kebuka dan dia nanti akan sembuh, tapi nggak bisa instan. Jadi dia butuh proses sesuai dengan imun kita masing-masing juga, cepat atau lambat gitu. Jadi pasti mungkin ada proses penyembuhan, ada hipersensitivitas di setiap orang juga beda-beda. Bisa ada yang pasien saya ada yang seminggu, ada yang cuma sehari, ada yang nggak sakit sama sekali gitu ya. Jadi dia intinya dia bakal penyembuhan, terus nanti kalau misalnya ada gigi-gigi yang kayak goyang atau apa, nanti dia bisa bakal melekat lagi, tapi butuh proses Benar. yang seperti saya bilang gitu. Jadi eh, hipersensitivitas itu udah pasti ya, menurut saya kayak umum banyak orang mengalami. Jadi jangan kaget kalau oh kok jadi tiba-tiba jadi lebih ngilu kayak gitu. Itu sih lebih Oke. umumnya. Oke, oke. Nah, mungkin itu sebelum kita masuk Q&A, satu lagi dok dari saya kayak biar Ya. teman-teman tuh gak kaget. Kadang teman-teman tuh suka kayak apa ya, aduh kok malah di scaling malah berdarahnya banyak banget dan panik ya dok. Kan pasien tuh ketika kumur, kok darahnya banyak dokter gitu. Nah, apa sih biasanya hal-hal yang akan terjadi ketika di scaling giginya? Dan itu masuk akal. Maksudnya itu kenapa bisa terjadi gitu? Eh, Kalau perdarahan ya,
maksudnya. Iya, kalau misalnya lagi di scan, misalnya dia berdarah, terus tiba-tiba misalnya dia menemukan kayak batu yang mungkin mereka nggak tahu kalau Hmm. itu adalah si karang giginya. Kenapa nggak hancur kayak serpian? Kenapa kok bisa kayak batu gitu yang keluar? Oke, oke. Jadi kalau waktu kita bersihin itu sebenarnya memang pasti suka ada sisa-sisa yang nyelip ya. Hmm. Tapi itu sebenarnya kalau dikumur-kumur ya hilang gitu, kebuang. Makanya kan mungkin dia bisa lihat juga gitu ya, itu Iya. keluar gitu kan. Nah, cuman kalau untuk perdarahan itu tergantung lagi balik lagi ke kasus yang tadi, apakah si gusinya waktu datang itu memang udah bengkak banget, terus dia Hmm. merah banget, atau dia udah mengalami perdarahan sebelumnya. Nah, nanti kalau udah di scaling itu nanti bakal berkurang dengan sendirinya, tapi per tahap biasanya itu 3 hari sampai 4 hari, dan biasanya saya kasih obat untuk inflamasi, nyeri dan segala macam. Hmm. Cuman kalau untuk perdarahannya memang bisa hebat, seperti biasanya yang kayak gusi kebuka aja gitu, kayak kebuka. Bahkan ada beberapa kasus yang karang giginya tuh sampai dalam banget, Iya, iya, sampai iya. dalam banget, sampai ke yang Masuk ke akarnya gigi, yang ini, ke kantong bawah sini. gitu. Heeh. Hmm. Jadi dia tuh kayak akarnya sampai kelihatan gitu. Jadi makanya kalau pas dikorek tuh ya otomatis pasti berdarah. Cuman justru itu jangan khawatir karena itu buktinya kalau ya gusinya sehat gitu karena dia berdarah kayak Iya, gitu iya. kan. Kalau Iya. misalnya ada justru jadi pertanyaan gitu. Oke, tuh. Terus semoga teman-teman habis nonton ini besok scaling ya, mumpung libur, jangan tunda lagi. Ini kita masuk Q&A, Dok. Tadi ada pertanyaan. Mana Oke. ya tadi? Oke. Teman-teman jangan malu-malu nih kalau mau nanya-nanya nih. Misalnya ada gigi berlubangnya atau ngilu-ngilu. Nah ini. Wah ini soal keteknis sih, Dok. Kayak membersihkan karang gigi dan tambal gigi itu bisa menggunakan BPJS nggak, Dok? Nah ini banyak juga yang nggak tahu. Oke, sebenarnya bisa, karena saya juga kerja di salah satu klinik BPJS. Jadi si Hmm. tambal gigi itu di cover ya, tambal gigi di cover. Hmm. Tapi kalau sampai ada yang sampai harus perawatan akar, terus akarnya maksudnya sampai ke kayak misalnya ini harus dibersihin segala macam, itu namanya udah perawatan. Nah itu biasanya dirujuk ke rumah sakit gigi mulut. Kalau karang gigi itu juga di cover 1 tahun sekali, seingat saya setahun sekali sebelum, maksudnya belum update lagi untuk dari BPJS tuh terakhir 1 tahun sekali di cover. Jadi nanti kalau udah di scaling itu bisa tercatat di metreknya udah dipakai si jasa BPJS-nya gitu. Kalau Hmm. tambal eh, se ini sih apa namanya nggak dikasih jatah gitu, bebas. Sih, ya, betul. Iya, kalau saya juga udah di cover sih beberapa ya, tapi tergantung rumah sakitnya kadang gitu sekarang kebijakan rumah sakit gitu. Ada yang membuka, ada yang tidak kan itu balik lagi ke rumah sakit ya guys. Tapi ada kok saya tahu tuh beberapa. Oke oke. Nah dok, ini sambil ini udah terakhir nih kita udah lewat 10 menit. Dari dokter Febe sebagai dokter gigi, pasti kan dokter udah sering menemukan pasien-pasien yang memang belum paham soal karang gigi dan akhirnya paham gitu. Nah, apa nih yang mau dokter sampaikan buat teman-teman malam ini biar mengerti kenapa sih penting mengenal karang gigi? Emang manfaatnya apa sih untuk tahu mengatasi karang gigi ini? Oke, jadi kalau karang gigi itu buat teman-teman, aku kasih gambaran, yaitu salah satu yang justru utama banget, yang primer banget. Kenapa? Karena disitulah kita bisa tahu indeks kebersihan mulut kita, betul? Hmm. Karena ada karang gigi atau enggak, bahkan mungkin lubang atau apa ya oke lah, tapi lubang juga bahkan kadang-kadang suka tutup sama karang gigi, jadi kita nggak tahu gitu. Makanya udah paling utama banget dokter gigi itu sebenarnya tindakan paling utama itu scaling dulu, baru nanti tindakan yang lain baru ngikutin. Nah, penting juga itu kan tadi saya bilang indeks kebersihan mulut. Terus yang kedua, dia itu kadang maksudnya itu udah kebersihan mulut udah pasti banyak ya areanya, dari giginya sendiri, dari gusi, dari jaringan giginya itu juga udah mencakup, bahkan kebersihan lidah itu juga ngaruh Itu karena penting. dari jadi lidah itu banyak yang jadi kandidiasis ya, jadi banyak bakteri numpuk di situ karena karang gigi juga gitu. Jadi kemana-mana untuk karang gigi itu seperti benar-benar udah kebutuhan primer lah, makanya di idealnya juga harusnya 6 bulan sekali dicek bahkan dibersihkan walaupun nggak kelihatan si karang giginya gitu Tuh, dari saya. teman-teman. Jadi itu sekarang udah jadi kebutuhan primer dan kita juga harus tahu si karang gigi ini
harus diatasi segera. Jadi buat kalian yang nggak pernah scaling, segeralah scaling. Itu penting banget. Bisa menyesuaikan kantong, dilihat aja. Sekarang mah gampang, banyak internet, tinggal dicari keliling sesuai Betul. budget ya kan. Dok? Kalau kan banyak yang bilang ah mahal banget gitu atau segini lah. Kalau kalian mengobati lebih mahal lagi guys, atau Iya lebih betul. nambah biaya lagi Betul. dan lebih ribet lagi. Oke deh dok, Kak, ini terakhir dari teman-teman nih. Kalau teman-teman mau misalnya mau konsultasi sama dokter Febe gitu kan, bisanya di mana aja nih, baik online ataupun offline. Mungkin dokter boleh share, mungkin nanti mereka, dok ini mungkin karang gigi kan bisa dilihat nih. Iya ya. Bisa nanti kalau online bisa banget langsung ke ini ya, ke aplikasi YesDoc ya, Givo ya. Jadi Yes dok ya bisa langsung guys. langsung searching juga nama aku atau bisa langsung klik link di profile bio aku ya. Jadi itu udah ada linknya, bisa langsung kelihatan jadwal-jadwal aku yang available dan harga-harga promo. Tuh Gitu. guys, mumpung besok libur buruan. Kalau yang offline dok, mungkin yang teman-teman di sekitaran Bandung gitu bisa Oh mampir iya, besok. kalau offline, kalau sore jam 1:45 aku di Karapitan. Itu di Senin, Rabu, Jumat. Kalau Oke. pagi itu tiap hari sampai jam 12 gitu. Oke, oke. Offline. Seru banget ngobrolin karang gigi akhirnya. Teman-teman silakan malam hari ini siap-siap bikin agenda buat besok. Jadi Dokter Febe dan saya udah cukup kita ngobrolnya malam hari. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Dokter Febe makasih sudah sempat. Ini seru ngomongin karang gigi. Kalau tadi ada videonya lebih seru lagi sih, tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman searching aja, dilihat tuh, biar periksa. Oke deh, kalau gitu siap-siap mau istirahat, siap-siap mau besok liburan. Dokter Feby saya mau liburan juga besok. Jadi happy weekend guys. Iya. Yang nyepi selamat nyepi, yang mau puasa selamat mempersiapkan puasa. Kalau gitu, saya Dokter Feby pamit. Sampai ketemu besok lagi kita Instagram live. Dadah, selamat malam. Makasih dokter.